Salam jari cermat, belajar mandiri, cerdas, dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya, dan tentu tetap semangat belajar di rumah. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang struktur kalimat. Sebuah kalimat dapat disusun dari unsur-unsur S, P, O, K. Apakah itu? Mari kita simak. S adalah subjek. Subjek merupakan unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Subjek bisa berupa kata atau frasa. Subjek dapat berupa orang ataupun benda. Contoh, subjek orang yang terdiri dari satu kata, misalnya saya, dia, mereka, paman, bibi, ayah, kakek, dan lainnya. Subjek orang yang terdiri dari frasa atau gabungan kata, contohnya orang berambut putih, wanita berbaju merah. Yang kedua adalah subjek berupa benda. Benda dengan satu kata, contohnya mobil, sepeda, baju, dan lainnya. Subjek benda dengan frasa, contohnya mobil merah, buku pelajaran, baju biru, dan lainnya. Selanjutnya adalah predikat. Predikat berfungsi untuk menjelaskan objek. Predikat biasanya berbentuk kata kerja, baik aktif maupun pasif. Contohnya, menyapu, membaca, menulis, bekerja, dimakan, diberikan, ataupun contoh yang lainnya. Berikutnya adalah O, yaitu objek. Objek berfungsi untuk melengkapi predikat. Objek berbentuk kata atau frasa benda. Objek dapat juga berubah menjadi subjek jika kalimatnya berubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, ayah membaca buku. Ayah berperan sebagai subjek, membaca adalah predikat, dan buku adalah objek. Ini merupakan contoh kalimat aktif. Jika kalimat ini diubah menjadi kalimat pasif, maka akan berbentuk buku dibaca ayah. Nah, buku yang tadi adalah objek, sekarang berubah menjadi subjek saat berada pada kalimat pasif. Selanjutnya adalah K, yaitu keterangan. Keterangan berfungsi untuk menjelaskan kalimat lebih rinci. Keterangan dapat berupa keterangan tempat dan keterangan waktu. Keterangan tempat contohnya di kamar, di sekolah, di pasar, ataupun di tempat yang lainnya. Sedangkan keterangan waktu contohnya adalah di sore hari, pada saat itu, di malam hari, ataupun keterangan waktu yang lainnya. Sebuah kalimat sekurang-kurangnya memiliki unsur, subjek, dan predikat. Contohnya, aku makan, ayah pergi, ibu memasak. Nah, itu adalah kalimat-kalimat sederhana yang hanya terdiri dari subjek dan predikat. Coba kalian perhatikan lagi contoh kalimat sederhana di bawah ini. Yang pertama, ayah membaca. Ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat. Bagaimana kalau kita berikan objek?
Ayah membaca koran. Koran merupakan objek dari kalimat tersebut. Nah, sekarang coba kita beri keterangan ya. Ayah membaca koran di teras. Di teras merupakan keterangan tempat. Nah, mudah sekali bukan membuat kalimat sederhana dengan unsur-unsur yang lengkap. Kalian juga harus ingat, kalimat selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kalimat diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru sesuai dengan fungsinya. Nah, tata letak unsur-unsur kalimat dapat berubah-ubah. Subjek bisa jadi di depan atau kadang-kadang juga di tengah. Keterangan juga kadang-kadang ada di belakang, bisa jadi juga ada di depan. Namun, alangkah lebih mudah jika unsur kalimat disusun sesuai dengan S, P, O, dan K. Nah, mudah bukan? Setelah ini, kita belajar bersama dan berlatih untuk membuat kalimat ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.